Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Rizky Ramadhani dari Universitas Islam Makassar, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pendekatan Penelitian tentang Belajar. Tanpa lama-lama, mari kita menyimak video ini. Pembahasan A. Penelitian observasi naturalistik dan laboratorium dalam pendekatan belajar. Dalam penelitian observasi naturalistik, penelitian tidak menggunakan contoh atau hal-hal yang diamati. Sedangkan dalam penelitian eksperimen, peneliti menggunakan contoh apa yang amati. Keuntungan eksperimen adalah dapat mengontrol situasi karena dapat memeriksa secara sistematis sejumlah kondisi yang berada efeknya terhadap belajar. Kelemahannya adalah laboratorium menciptakan artifikal yang sangat berbeda dengan situasi yang terjadi secara alamiah. Kenyataan ini menimbulkan pertanyaan bagaimana informasi yang diperoleh di laboratorium untuk dapat dihubungkan dengan situasi luar laboratorium. Beberapa kelompok penelitian memperdapat bahwa yang paling baik adalah mengombinasikan observasi naturalistik dan eksperimen di laboratorium. Artinya observasi dilakukan pada langkah awal di lapangan, mengkajinya secara mendalam dan rinci di laboratorium. Selanjutnya mengamati fenomena ini juga dilapangkan dengan pemahaman yang lebih detail yang diperoleh dari percobaan di laboratorium. Teori yang belajar yang pertama diawali dengan karya Ewald Thorndike yang berjudul Experimental Study of the Exotective Process in Animal tahun 1898, dan ini merupakan tonggak sejarah tentang belajar. B. Metode penelitian pembelajaran. 1. Pendekatan penelitian. Penelitian harus dapat memilih dan menentukan metode yang dapat dan mungkin dilaksanakan menggunakan mencapai tujuan penelitian. Karena itu, seorang peneliti perlu mengenal berbagai macam metode ilmiah dan karakteristiknya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Karena orientasinya demikian, sifatnya berdasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini sering disebut dengan naturalistic, inquiry, dan field study. Sebagai salah satu bagian penting dalam penelitian kualitatif, metode pengumpulan data memerlukan pembahasan yang menyeluruh. Adapun 3 metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang itu wawancara, observasi, dan focus group. C. Objek penelitian tentang belajar. Terkait dengan belajar, peneliti itu sendiri menggunakan manusia dan non-manusia sebagai objek dalam penelitiannya. Apabila menggunakan subjek penelitian non-manusia seperti tikus, simpanan, burung, dan ra, hal-hal yang perlu dicermati adalah bagaimana mengeneralisasikan proses belajar dari suatu spesies dan spesies lainnya. Namun demikian, beberapa alasan para ahli penelitian menggunakan non-manusia menurut B.R. Hargehan dan Martin H. Olson 2009 adalah: 1. Manusia terlalu canggih untuk eksperimen belajar tertentu sehingga sulit dikontrol. 2. Eksperimen sering berlangsung lama dan membosankan sehingga sulit untuk menemukan manusia yang bersedia dan berpartisipasi dalam eksperimen semacam itu, sedangkan subjek non-manusia tidak akan mengeluh. 3. Beberapa eksperimen didesain untuk menguji efek dari genetika terhadap kemampuan belajar. 4. Berbagai teknik dapat dipakai pada subjek non-manusia tetapi tidak dapat diterapkan manusia. D. Manfaat mengkaji proses belajar. Sebagian besar perubahan perilaku manusia terjadi karena proses belajar dan hanya sebagian kecil perubahan perilaku manusia karena insting dan kematangan non-belajar. Oleh karena itu, penelitian tentang prinsip-prinsip belajar akan membantu memahami mengapa kita berperilaku seperti sekarang ini. Pemahaman terhadap proses belajar akan menambah pengetahuan kita terhadap penyelesaian individu terhadap lingkungan, baik perubahan perilaku normal maupun perilaku yang menyimpan atau abnormal. Dan ada pula kesimpulan yang bisa saya bacakan. Pendekatan keterampilan proses dalam pembelajaran merupakan pendekatan yang memberikan seluas-luasnya kepada siswa untuk terlibat secara aktif dan kreatif dalam proses memperoleh langkah-langkah
penerapan pendekatan keterampilan meliputi mengobservasi untuk pengamatan, menggolongkan, memprediksi, mengukur untuk atau menganalisasikan, menimbulkan, dan mengomunikasikan. Baik, mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.